Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fadlin Darwesan dengan nomor BP 20 10 11 52 610 284. Di sini saya akan menjelaskan materi seputar model umum sistem, di mana model umum sistem adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan penggunaan komputer dalam bisnis, mencakup semua sistem informasi di segala jenis organisasi dan sarana yang digunakan. Model umum sistem terdiri dari sistem fisik dan sistem konseptual, dan di sini kita akan membahas tentang sistem konseptual, yaitu adalah sebagian sistem terbuka yang dapat mengendalikan operasinya sendiri. Pengendalian dicapai dengan menggunakan lingkaran yang terdapat di dalam sistem. Lingkaran tersebut dinamakan lingkaran umpan balik. Lingkaran ini menyediakan suatu jalur bagi sinyal-sinyal dari sistem ke mekanisme pengendalian dan sebaliknya. Mekanisme pengendalian adalah sejenis alat yang menggunakan sinyal umpan balik untuk mengevaluasi kinerja sistem dan menentukan apakah perlu dilakukan tindakan perbaikan. Sistem lingkaran tersebut dibedakan menjadi dua jenis, yakni sistem lingkaran terbuka dan sistem lingkaran tertutup. Sistem lingkaran terbuka adalah suatu sistem tanpa lingkaran umpan balik atau mekanisme pengendalian. Sedangkan sistem lingkaran tertutup adalah suatu sistem yang memiliki lingkaran umpan balik dan mekanisme pengendalian. Selanjutnya, saya akan membahas tentang komponen-komponen yang ada di sini, yaitu input. Komponen input bertugas menerima data masukan sebagai pemberi tenaga sistem. Dan di sini terbagi menjadi dua bagian, yaitu maintenance input, yaitu energi yang dimasukkan supaya sistem beroperasi, dan juga signal input, yaitu energi yang diproses supaya sistem menghasilkan output. Komponen proses bertugas mengolah input menjadi output. Di sini terjadi kegiatan klarifikasi, peringkasan, pencarian, dan organisasi data lainnya. Selanjutnya adalah komponen output, yaitu berupa informasi sebagai hasil pengoperasian sistem dan juga sebagai pendukung keputusan. Komponen tujuan bertugas menunjukkan sasaran yang ingin dicapai atas operasinya sistem. Komponen kendala adalah batas-batas yang berlaku atas operasional sistem. Komponen kontrol adalah pengawas beroperasinya sistem. Dan yang terakhir adalah komponen umpan balik yang bertugas memberikan respon atas berjalannya sistem, misalnya pemeliharaan, pengamanan, dan sebagainya. Selanjutnya, klarifikasi sistem. Yang pertama, sistem alamiah atau natural system adalah sistem yang terjadi dari proses-proses alam, contohnya sistem geologi. Dan juga ada sistem buatan manusia, yaitu human-made system, adalah suatu sistem yang dirancang atau didesain oleh manusia, contohnya sistem informasi. Yang kedua, ada sistem tertutup atau closed system, adalah sistem yang tidak berhubungan dengan lingkungan sekitarnya atau lingkungan luarnya. Dan ada sistem terbuka, ini adalah kebalikan dari sistem tertutup ini, yaitu sistem yang berhubungan atau dipengaruhi oleh lingkungan luarnya. Selanjutnya, komponen sistem informasi. Yang pertama, ada input. Input merupakan data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi untuk diproses. Contohnya, ketika kita ingin melacak pengiriman barang kita melalui kurir, kita harus memasuki nomor resi terlebih dahulu. Nomor resi itulah yang disebut dengan input. Selanjutnya, model. Input atau data yang dimasukkan ke dalam sistem atau diproses dengan prosedur tertentu untuk menghasilkan output yang sesuai. Prosedur tersebut dapat berupa algoritma, logika, dan model matematika yang tentunya sudah diimplementasikan dan pengembang sistem. Output. Setelah input selesai diproses, maka sistem akan menghasilkan output yang diinginkan oleh pemakai sistem. Output tersebut berupa informasi yang bermanfaat yang dapat membantu pemakaian sistem dalam mengambil keputusan. Berkaitan dengan contoh di atas, setelah kita memasukkan nomor resi ke sistem pelacakan barang, kita akan mendapatkan informasi keberadaan barang kita saat ini. Teknologi yang dimaksud adalah alat untuk perangkat keras yang digunakan untuk menjalankan sistem informasi. Contohnya adalah PC, laptop, smartphone, dan lain-lain. Alat tersebut digunakan untuk memasukkan data, memproses input atau memproses data, menyimpan dan mengakses data, dan menghasilkan output. 5. Basis data. Basis data adalah kumpulan data yang saling berkaitan yang disimpan di dalam suatu sistem. Input akan diproses dan dicocokkan dengan data yang ada di dalam basis data. Jika terjadi kecocokan, maka sistem akan mengeluarkan output yang sesuai dari basis data tersebut. Misalnya, untuk mengelacak pengiriman barang, sistem akan memberitahu lokasi barang kita jika nomor resi yang kita masukkan terdapat di dalam basis data. Kontrol pengendalian atau kontrol. Kontrol pengendalian dilakukan untuk memelihara sistem dan mengamankan jika terjadi gangguan. Gangguan tersebut bisa berupa bencana, human error, serangan hacker, dan lainnya. Dengan adanya pemeliharaan, sistem informasi akan berjalan dengan lancar dan dapat memberikan informasi yang sesuai untuk pemakai sistem. Selanjutnya,
Komponen atau model blok. Model blok adalah kombinasi prosedur, logika, dan model matematika yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan. Dan terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematika yang berfungsi memanipulasi data untuk keluaran tertentu. Selanjutnya, teknologi blok. Teknologi blok merupakan kotak alat dalam sistem informasi yang digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran, serta membantu pengendalian dari sistem secara menyeluruh. Dan digunakan juga untuk menerima input, menjalankan model, dan lain-lain. Oke, selanjutnya ada input block. Input block adalah data-data yang masuk ke dalam sistem, meliputi metode-metode dan media untuk menangkap data yang akan dimasukkan. Data dapat berupa dokumen-dokumen dasar. Selanjutnya, output block. Output block adalah keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakai sistem. Dan juga berupa data-data keluaran seperti dokumen output dan informasi yang berkualitas. Selanjutnya ada kendali blok. Kendali blok adalah pengendalian yang dirancang secara khusus untuk menanggulangi gangguan terhadap sistem. Meliputi masalah pengendalian terhadap operasional sistem yang berfungsi mencegah dan menangani kesalahan atau kegagalan sistem. Selanjutnya, database system. Merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu sama lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer dan digunakan perangkat lunak untuk memanipulasinya. Segitu saja dari saya. Bila ada tutur kata atau hal-hal yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.